Indonesia pernah menjadi negara berbentuk serikat atau Republik Indonesia Serikat atau RIS sebelum akhirnya kembali mengadopsi bentuk negara kesatuan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut NKRI. Bagaimana sejarah RIS? Saat menganut bentuk negara serikat, ternyata RIS tidaklah berjalan dengan baik karena mengakibatkan terpecahnya Indonesia menjadi beberapa negara bagian otonom. Maka dari itu, akhirnya Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perubahan ke Republik Indonesia Serikat atau RIS mengutip Jurnal Universitas Riau karya Slamet Kabul Budiarto, Ridwan Milai, dan Asril. Republik Indonesia Serikat atau RIS menyetujui hasil konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Kala itu RIS dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. RIS sendiri memiliki konstitusi RIS, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia sebagai negara bagian RIS. Adapun negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS antara lain: 1. Negara Republik Indonesia dengan daerah status quo Repil. 2. Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta. 3. Negara Indonesia Timur. 4. Negara Timur. 5. Negara Sumatera Timur dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Baru berhubungan dengan antara Sumatera Timur tetap berlaku. 6. Negara Sumatera Selatan. 7. Negara Madura. Berikut ini berbagai peran rakyat dalam revolusi nasional yang mengandung banyak makna perjuangan. 1. Gerak cepat bentuk pasukan pada 7 September 1945. Mantan perwira Heyo dan Yugun melanggar pertemuan dengan mantan pasukan lain di rumah dekat Masjid Jami Bengkulu. Terdapat 3 poin penting yang dihasilkan, yaitu pembentukan barisan bersenjata, bergerak tepat dan cepat, serta mengadakan temuan susulan lebih besar. Kemudian, pada 10 September 1945, diadakan pertemuan kembali di Rumah Nawawi Manap dengan komposisi lebih besar dan lengkap. Hasilnya adalah dibentuk sebuah organisasi perjuangan bernama Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dengan Ketua Nawawi Manap. Di tanggal yang sama juga berdiri organisasi perjuangan dengan nama Barisan Perjuangan Republik Indonesia. Selama itu, berbagai tempat lainnya juga dibentuk organisasi lainnya. Barisan-barisan perjuangan tersebut kemudian terus berkembang lebih besar menjadi pasukan terorganisasi bernama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR). Mereka bertugas mengamankan kawasan-kawasan Bengkulu. 2. Pertempuran. Peran rakyat dalam revolusi nasional berikutnya adalah dengan terjadinya pertempuran pada 10 September. Jepang mengeluarkan maklumat yang berkata bahwa mereka masih berkuasa atas tantanan Bengkulu. Akibat para tentara Jepang berpatroli sambil membawa senapan lengkap. Selain itu, Jepang juga memasang poster Ratu Meyer sebagai simbol besar penjajahan di hotel Sentrum. Pimpinan perang tersebut, Mayor Santoso, berhasil membunuh seorang pengawal Jepang hanya dengan berbekal pedang. Sayangnya, ia harus gugur setelah terkena tembakan beruntun. Itu dia sekilas pembahasan mengenai peran rakyat dalam revolusi nasional yang dapat dipelajari. Sekian presentasinya dari kelompok kami. Jika ada